Pada video sebelumnya, saya sudah mengulas tentang sedulur papat limo pancer dari makna ego state. Sekarang kita akan tambah makna lagi agar kita memahami lebih kaya akan sedulur papat limo pancer yang bukan tentang barang mistik. Sahabat, tema sedulur papat limo pancer kali ini adalah dalam hubungannya dengan teori humorisme. Video sebelum ini saya mengulas filosofi sedulur papat limo pancer yang berhubungan dengan ego state. Tentu kita tahu dari video kemarin bahwa ego state dipopulerkan oleh Eric Berne, yaitu ahli psikologi yang pertama kali mempelopori teori analisis transaksional. Analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne setelah ia mendapat gelar medical doctor dari McGill University di Montreal pada tahun 1935. Kalau kita bandingkan dengan Kidung Purwojati yang mengandung filosofi sedulur papat limo pancer, itu ditemukan dan beredar pada abad ke-15. Nah, video kali ini masih tentang sedulur papat limo pancer. Namun kita akan melihat dari sudut pandang kepribadian yang diungkapkan oleh Hippocrates. Siapa Hippocrates itu? Bagi yang belum tahu. Hippocrates hidup antara tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Ia seorang dokter dari Yunani kuno yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Maka dari itu, dia disebut sebagai bapak kedokteran. Hippocrates telah menemukan 4 unsur temperamen, yaitu bahwa 4 cairan di dalam tubuh dapat membedakan karakter dan kebiasaan seseorang. Ia menyebut ini sebagai humorism. Nah, kemudian apa kaitannya humorisme dengan filosofi sedulur papat limo pancer? Hippocrates mengatakan bahwa 4 cairan tubuh itu mempengaruhi temperamen dan kondisi psikologi seseorang, atau bisa disebut sebagai karakter dasar. Dan dalam filosofi sedulur papat limo pancer, kelahiran manusia juga disertai cairan-cairan yang ikut keluar bersama bayi yang baru lahir. Jadi ini sangat terkait dan kita bisa melihat dari sisi itu. Mengenal diri sendiri dalam filosofi Jawa itu adalah mengenal sedulur papat limo pancer. Kemudian seseorang senantiasa dapat berefleksi dengan pekerjaan mungkin ya, dengan kegiatannya sehari-hari. Nah, salah satu bagian dari sedulur yang menonjol tersebut akan mempengaruhi karakter dasar manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga filosofi Jawa tersebut sudah mengingatkan untuk mengenal terlebih dahulu bagian-bagian diri atau ego state tadi, atau temperamen kata Hippocrates, antara karakter dan pekerjaan yang dilakukan atau tindakan sehari-hari. Nah, seperti halnya 4 karakter dasar yang dikenal dalam dunia psikologis yang diadaptasi dari teori humorisme, yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan plekmatis, maka sedulur papat limo pancer mempunyai filosofi yang sangat relevan dengan 4 karakter dasar manusia tersebut. Kita lihat satu-satu ya, kita lihat satu-satu sehingga kita tahu bahwa filosofi sedulur papat limo pancer bukan sesuatu yang mistik. Mari kita lihat. Yang pertama, sanguin. Sanguin dipengaruhi oleh karakter darah. Dalam teori psikologi, orang-orang dengan karakter sanguin biasanya selalu optimis, riang, antusias,
dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Nah, hal ini sama dengan filosofi sedulur getih atau darah, yang merupakan pasemon atau penggambaran dari sifat keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, ambisi, pencapaian keinginan, ingin kaya, berlimpah, mendapatkan materi lebih. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sanguin atau getih. Yang kedua adalah plekmatis. Plekmatis dipengaruhi oleh karakter lendir. Dalam teori psikologi, orang-orang dengan karakter plekmatis akan cenderung menghindari konflik, lebih menyukai kedamaian, keharmonisan, dan keakraban. Hal ini sama dengan filosofi sedulur kakang kawah. Kakang kawah itu adalah air ketuban yang membawa karakter bumi untuk kenyamanan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah koleris. Koleris dipengaruhi oleh karakter empedu kuning ya, sehingga ego mendominasi pada karakter ini. Dalam teori psikologi, orang-orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis. Hal ini sama dengan filosofi sedulur Adi Aryari atau plasenta, yang membawa unsur udara sehingga dorongan untuk mewujudkan keinginan yang ada itu sangat besar. Cocok kan? Oke. Yang keempat adalah melankolis. Melankolis itu dipengaruhi oleh karakter empedu hitam, sehingga ia merasa bukan bagian dari tubuhnya dan banyak memberi kesempatan bagian lain untuk berperan. Dalam teori psikologi, orang dengan tipe melankolis ini cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, dan juga seorang pemikir. Hal ini sama dengan filosofi sedulur Husserl yang membawa unsur tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana? Ketika Anda melihat korelasinya ini, Anda tentu bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sedulur papat limo pancer sangat logis. Dalam teori tentang karakter tersebut, seseorang itu mencoba mencocokkan dirinya dengan pekerjaan yang dijalaninya. Apakah sesuai atau tidak? Apakah ada yang harus disesuaikan dengan semua bagian tersebut atau tidak? Nah, dalam filosofi sedulur papat limo pancer, sama. Hal ini juga bisa kita lihat dengan cara tersebut. Contoh, pekerjaan seseorang adalah marketing. Maka, ia tidak sesuai apabila mengedepankan unsur sedulur Husserl. Ia harus mengedepankan sedulur Aryari dan getih. Hehe. Apakah Anda ingin menggunakan refleksi ini terhadap karakter dan pekerjaan Anda? Lalu kemudian berkomunikasi dengan salah satu bagian sedulur Anda atau ego Anda yang cocok dengan hal itu. Kalau iya, silakan Anda cermati bagian-bagian ini yang mungkin bisa Anda pelajari untuk dijadikan refleksi bagi diri Anda. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sanguin. Sanguin atau sedulur getih, pekerjaan di bidang fashion, kuliner, traveling, entertainer, marketing, itu sanguin atau sedulur getih. Yang kedua, plekmatis atau kakang kawah. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal sosial, seperti pengajar, perawat, jasa sosial atau pelayanan. Ini cocok untuk kakang kawah. Kemudian ketiga adalah koleris atau sedulur Adi Aryari. Pekerjaan ini adalah bidang manajemen, teknologi, statistik, teknik, programming. Ini cocok bila Anda mengedepankan sedulur Aryari. Yang keempat adalah melankolis atau sedulur Husserl. Pekerjaan adalah di bidang administrasi, manajemen, akuntansi, pekerja sosial juga cocok. Nah, dengan melihat korelasi antara teori humorisme di atas, maka filosofi sedulur papat limo pancer juga merupakan sebuah langkah untuk melakukan adaptasi
dari diri manusia terhadap pekerjaan sehari-harinya atau tindakan sehari-harinya. Artinya, di dalam filosofi tersebut, para resi Nusantara sudah memberikan saran untuk melakukan komunikasi terhadap diri sendiri, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan, dengan pekerjaan, dengan tindakan yang dilakukannya sehari-hari. Sahabat, kita telah melihat makna filosofi dari sedulur papat limo pancer dari dua sisi. Video pertama sebelum ini adalah dari sisi ego state, bahwa sedulur papat limo pancer merupakan bagian-bagian dari ego. Kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, atau bahkan kita bisa memerintah diri kita sendiri. Kemudian di dalam video ini, filosofi sedulur papat limo pancer itu berkaitan dengan teori humorisme. Banyak hal yang bisa kita jadikan refleksi. Kita mau berkomunikasi dengan salah satu bagian ego kita yang mana? Apakah itu kakang kawah, apakah itu adi ari-ari, ataukah itu getih, ataukah itu puser? Yang mana yang cocok bagi Anda? Dengan demikian, kita akan melihat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu tentang sedulur papat limo pancer, itu bukan hal yang mistik, bukan hal yang harus Anda lakukan dengan upacara-upacara tertentu, di malam-malam hari tertentu, di weton-weton tertentu. Anda tidak perlu puasa juga, Anda tidak perlu menggunakan mantra juga. Ini sangat logis, karena sedulur papat limo pancer adalah ego state Anda, dan juga karakter dasar manusia itu sendiri. Sahabat Ruang Diri, marilah kita mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan zaman. Kita menumbuhkan cakrawala-cakrawala baru, sehingga kita berkembang dan tidak terjebak dengan mitologi-mitologi yang ada. Mitologi itu baik, tentu saja, karena itu mengembangkan. Tetapi bila kita terjebak dengan mitologi, maka kita tidak bisa belajar. Coba bayangkan, apabila Anda hanya memahami sedulur papat limo pancer sebagai ritual upacara yang harus Anda lakukan dengan persiapan-persiapan mantra, puasa, atau barang-barang tertentu di hari-hari tertentu, di weton-weton tertentu, maka tentu saja kita tidak bisa belajar banyak dari hal ini. Kita bisa belajar banyak apabila kita menggali maknanya, kemudian melakukan reinviting culture atau melestarikan budaya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pelajaran-pelajaran kuno di Nusantara yang bisa kita terapkan di zaman modern ini. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.